Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dengan NIM 0704202013 dari kelas Biologi 1 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Sukria MSc. Adapun judul dari pembuatan video saya ini yaitu berjudul tentang pembuatan sediaan utuh atau Walmon. Pengertian pembuatan sediaan. Pembuatan sediaan merupakan sebuah teknik pembuatan awetan patologi atau anatomi yang akan digunakan dalam penelitian serta pengamatan. Pembuatan sediaan permanen dimaksud untuk menambah tentang sampel yang ada di dalam sediaan serta untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan sediaan permanen, mengingat pembuatan sediaan dengan kualitas yang baik sangat menentu hasil yang akurat dan pengamatan. Menurut Sofiatul Yumnantriana, pengertian sediaan adalah sampel yang ditaruh atau dioleskan di atas objek gelas atau lens dengan atau tanpa pewarnaan, kemudian dapat diamati di bawah mikroskop. Macam-macam sediaan. Terdapat 3 jenis sediaan, yaitu yang pertama sediaan sementara, yaitu sediaan tersebut tidak awet atau tahan lama disebabkan oleh dalam pembuatan sediaan sementara menggunakan medium berupa air atau bahan kimia yang mudah meluap. Yang kedua sediaan semi permanen, yaitu sediaan tersebut mempunyai daya tahan kurang lebih dari 1 minggu dan media yang digunakan yaitu legiserin. Dan yang ketiga sediaan awetan atau permanen, yaitu sediaan yang dapat bertahan lama di mana dalam proses pembuatan sediaan tersebut dilakukan proses histologis lalu diawetkan menggunakan entelan. Pengertian Walmon. Walmon adalah sebuah metode yang digunakan untuk pembuatan sediaan secara utuh sehingga dapat dilihat dari bentuk asli sampel pada saat pengamatan strukturnya. Penampakan yang dihasilkan dari metode ini menggambarkan keadaan utuh dari sampel ketika masih hidup sehingga pengamatan yang dilakukan menggunakan metode ini terbatas pada morfologi umumnya saja. Kelebihan dan kelemahan metode Walmon. Kelebihan metode Walmon yaitu dapat melihat dengan teliti ke seluruh dari bagian organisme dengan jelas semua bagian-bagiannya. Sedangkan kelemahan metode ini yaitu tergantung pada ukurannya, hanya bisa dilakukan pada organisme dengan ukuran yang kecil tetapi sulit untuk melihat dengan teliti organisme dengan ukuran yang besar. Pembuatan preparat merupakan upaya untuk mempermudah pengamatan suatu bahan. Metode Walmon atau preparat utuh merupakan metode di mana objek yang akan dibuat sebagai preparat berada di dalam keadaan utuh, yaitu tanpa stoning, sehingga dengan kondisi tersebut dapat diamati struktur utuh dari suatu organisme dan tentu saja diobjekkan terlihat dengan jelas ketika diamati menggunakan mikroskop. Metode dalam pembuatan sediaan permanen melalui beberapa langkah, yaitu langkah awal dengan pengambilan sampel yang dibutuhkan, kemudian difiksasikan dengan larutan fiksasi yang disesuaikan. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan proses dehidrasi, yaitu dengan mengeluarkan air dari organ atau organisme menggunakan alkohol secara bertingkat. Kemudian organ atau organisme ini bisa diamati dengan jelas. Diusahakan organ atau organisme ini ditransparan dengan menggunakan seol atau toil. Dalam pembuatan sediaan permanen, tahap yang tidak kalah pentingnya yaitu bagian mounting, di mana proses penutupan sampel
yang membuat preparat dapat bertahan lama sehingga sediaan permanen ini dapat disimpan selama 2-5 tahun. Faktor pembatas dalam pembuatan metode Wolmon adalah ukuran, ketebalan, serta tingkat transpirasi sampel yang dibuat karena ini sangat berkaitan erat dengan pengamatan penguatan mikroskop. Metode Wolmon memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Keunggulan metode ini adalah sediaan dapat diamati secara utuh pada bagian-bagian dan strukturnya, seperti saat masih dalam keadaan hidup. Kekurangan dalam menggunakan metode ini adalah hanya dapat membuat sediaan dari organisme atau sampel yang kecil. Macam-macam penyediaan sediaan. Penyiapan spesimen secara umum dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, menyiapkan sediaan secara keseluruhan atau Wolmon. Yang kedua, penyiapan sediaan dengan metode penyatatan. Yang ketiga, penyiapan sediaan dengan metode remasan. Dan yang keempat, penyiapan sediaan dengan metode ulasan. Pembuatan sediaan permanen Celesades Chinese menggunakan metode Wolmon. Pewarnaan alami adalah zat warna yang bersumber dalam sekitar. Pewarnaan alami merupakan zat warna yang diperoleh dari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai ekstrak adalah akar, batang, daun, dan bunga. Keunggulan pewarnaan alami tidak bersifat karsinogenik dan lebih ramah terhadap lingkungan. Kekurangan pewarnaan alami: warna tidak stabil, faktor pelarut, suhu, pH, dan berpengaruh. Pigmen pewarna alami diantaranya klorofil, karotenoid, tanin, dan antosianin. Nah, di sini saya membuat contoh teknik pembuatan sediaan permanen pada serangga. Proses fiksasi. Teknik fiksasi yang menandai penyebabnya penyebaran umum dari material atau sampel sehingga struktur sel dapat terlihat jelas melalui pengamatan mikroskop. Penyebaran tersebut memberikan pengaruh secara nyata terhadap teknik selanjutnya, yaitu dehidrasi, training, dan molting. Tujuannya dilakukan adalah fiksasi, yaitu mencegah kerusakan jaringan, menghentikan proses metabolisme secara tepat, pengawetan komponen sitologis dan hitologis, pengawetan sampel sehingga terlihat seperti sampel aslinya, mengeraskan materi yang lembek dan jaringan-jaringan yang dapat diwarnai sehingga mempermudah mengetahui bagian-bagian dari jaringan. Proses fiksasi pada sediaan awetan entomologi yaitu penipisan lapisan ekoskeleton atau lapisan kitin serangga sehingga cara serangga dimasukkan ke dalam larutan KOH 10% selama 10 jam. Yang kedua, proses dehidrasi, yaitu bertujuan untuk mengeluarkan molekul air dari dalam jaringan serangga dengan menggunakan alkohol. Proses dehidrasi dilakukan secara perlahan-lahan dan menggunakan alkohol bertingkat, dimulai dari alkohol dengan konsentrasi 30% atau 50%, kemudian memindahkan jaringan atau sampel dari alkohol dengan konsentrasi rendah ke alkohol dengan konsentrasi tinggi. Yang ketiga, proses clearing. Clearing berasal dari kata clay yang berarti jernih, jelas, dan terang. Proses clearing yaitu menjernihkan jaringan serangga dengan menggunakan bahan kimia. Sedangkan proses clearing adalah penghubung atau proses dehidrasi dengan proses penanaman pada pembuatan sediaan irisan jaringan dengan metode parafin. Proses ini juga sangat penting untuk pembuatan sediaan-sediaan utuh. Pada proses clearing, pinjal atau utuh dipindah dari alkohol absolut ke dalam bahan clearing.
Proses ini bertujuan untuk membuat struktur tubuh utuh terlihat jelas. Proses clearing dipercepat dengan agitasi perlahan-lahan dari tubuh utuh yang berada di dalam larutan pengencer. Reagen clearing yang baik yaitu reagen yang memiliki indeks refraksi tinggi dengan cepat menarik alkohol seperti thiol, tolol, dan bunsen. Dan yang keempat, proses malting. Proses malting merupakan proses terakhir sebelum sediaan awetan kutu sebelum diamatin secara makropis dan mikropis. Pada proses ini entelan digunakan sebagai perekat di akhir pengerjaan dan selanjutnya sediaan kutu ditutup dengan Dex-Glass. Proses malting yaitu menempelkan jaringan pada kaca penutup dengan menggunakan bahan preparat berupa melting media. Melting media adalah zat yang menghubungkan antara sediaan dengan kaca penutup. Zat tersebut meliputi gliserol dan baslam Kanada, tetapi untuk preparat permanen digunakan balsam Kanada. Penyimpanan sediaan permanen untuk mendapatkan sediaan yang tidak mudah rusak selain dalam pembuatan atau pemrosesan sediaan yang harus diperhatikan dalam penyimpanan sediaan permanen harus diatur secara sistematis pada setiap kotak dengan kantung kapur, tohor, kamer, kantung sagel, serbuk belerang untuk mencegah jamur. Di dalam kotak diberi lampu 25 watt yang selalu menyala. Apabila kotak akan diambil untuk menentukan namanya atau untuk penelitian, maka lampu harus dipadamkan. Dasar kotak haruslah papan lunak atau bahan lunak agar tidak mudah ditusuk dengan jarum. Bila ada jarum yang tumbuh, hendaknya dihapus dengan benzene dengan menggunakan kuas kecil untuk menghindari debu. Tempat penyimpanan hendaknya ditutup rapat dan disimpan di dalam ruang AC atau almari. Jenis sediaan permanen varisitologi berdasarkan sampel yang digunakan dalam pembuatan sediaan permanen dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sediaan cacing adalah sediaan yang sampelnya berupa tahu cacing dan dewasa yang diambil lewat muntahan atau fases. B. Sediaan protozoa adalah sediaan yang menggunakan sampel berupa protozoa yang ditemukan dalam fases. C. Sediaan entomologi adalah sediaan yang menggunakan sampel berupa kutu, insekta, dan lainnya. Yang keempat, sediaan trofozoit adalah sediaan yang menggunakan sampel darah yang dibuat asupan atau darah tebal maupun darah tipis untuk menemukan trofozoit, sison, dan gamestoid pada penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit yang diakibatkan oleh parasit yang tergolong dalam filum Avicophalax kelas protozoa, ordo Hemiosporidae, suku Plasmodidae, dan genus Plasmodium. Dari 20 spesies Plasmodium, hanya 4 spesies diantaranya yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malaria. Namun kasus malaria yang banyak ditemukan di Indonesia hanya spesies Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, dan Vix berada dalam satu sampel darah. Plasmodium falciparum rentan menimbulkan kematian. Identifikasi yang selama ini
dilakukan secara konvensional, yaitu dengan menemukan parasit secara mikrofis pada sediaan darah. Identifikasi malaria serta mikrofis membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman analisis kesehatan yang cukup, karena faktor kesalahan yang terjadi dapat berupa ketidakmampuan dalam mengenal morfologi parasit dan faktor kelelahan mata dalam melihat morfologi. Hal ini dapat memberikan dampak kesalahan diagnosis yang cukup signifikan. Diperlukan human computer interaction untuk membantu pekerjaan analisis tersebut. Sumber kesalahan. Faktor atau sumber kesalahan dalam pembuatan sediaan permanen yaitu A. Melakukan pengambilan sampel dalam pembuatan sediaan utuh atau whole mount Chenoceta canis dengan cara mengambil Cephalides canis dari bulu anjing secara langsung menggunakan tangan, sehingga tubuh Cephalides canis akan merusak karena jepitan jari. B. Melakukan pemeriksaan dengan teknik yang tidak tepat, yaitu pada proses moiting, pemberian kanada balsam dan penutupan sedia menggunakan sildes yang tidak tepat, sehingga akan terjadi gelembung udara yang dapat mengganggu pada pembaca preparat sediaan utuh. Pada proses penipisan eksoskeleton serangga, dipisahkan antara serangga yang muda dan yang tua memiliki perbedaan ketebalan eksoskeleton, sehingga harus diperhatikan ukuran badan serangga. Pemeriksaan histopatologi merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan untuk setiap jaringan yang dikirim ke laboratorium patologi anatomik. Pengolahan jaringan yang baik akan memberikan kualitas hasil sediaan yang memuaskan untuk dinilai oleh patologi. Kualitas sediaan hasil sendiri. Fiksasi adalah tahap awal dalam pengolahan jaringan yang merupakan proses yang krusial agar dapat membuat slide dan sediaan histopatologi yang layak untuk dibaca. Pengolahan jaringan dimulai dari proses pengiriman status ke jaringan laboratorium patologi, pemotongan jaringan, fiksasi jaringan, proses pembuatan blok parafin, dan pewarnaan. Masalah yang dapat terjadi disebabkan oleh banyak hal lain: pemotongan yang tidak tepat, fiksasi yang tidak sempurna, pemotongan yang tidak tebal, pisau yang tidak tajam, pewarnaan yang tidak sempurna, dan lainnya. Kebutuhan pemeriksaan imunohistokimia dan dalam proses mediagnosis sediaan yang dikirim ke laboratorium patologi anatomik semakin rutin dilakukan. Kualitas sediaan blok parafin yang baik sangat menentukan hasil pewarnaan imunohistokimia yang dilakukan. Demikianlah video yang saya sampaikan. Jika ada perkataan dan ucapan saya yang salah, saya mohon maaf.